Hai, balik lagi sama gue Cendikia. Selamat datang di Bitcast, bicara IT dalam sesi podcast. Di playlist kali ini kita bakal mengundang berbagai narasumber yang bisa membantu kita buat ngulik-ngulik nih tentang dunia IT. Kali ini gue kedatangan narasumber yaitu Bang Al-Fajri Hulfi. Beliau merupakan CEO dari Koila dan juga merupakan founder dari BitHub. Langsung aja kita mulai. 3, 2, 1, open your mind. Oke, jadi hari ini kita udah kedatangan narasumber nih. Nah, di sisi kiri Chen ada Bang Al-Fajri Hulfi. Hai Bang Fajri, apa kabar? Oke. Ya, gimana nih Bang? Apakah sekarang lagi sibuk apa? Oke, sekarang lagi sibuk. Pertama ada bisnis juga sih. Bisnis Widih, gila-gila sih. Startup. Gitu kan. Terus yang kedua ya bikin ada kursus juga, gitu kan, kursus tentang IT juga, begitu juga. Jadi masih belajar sih, Chen. Kursus IT ini di mana Bang? Di Bangka? Ya di Bangka juga, di Bangka Pinang juga. Jadi Oh, juga. Ini kursusnya buat umum atau buat seluruh anak-anak SMA atau gimana ini? Ya umum sih, maupun siswa gitu kan, mahasiswa ataupun yang orang-orang yang dewasa mau ikut belajar tentang IT ya open gitu. Wah, keren sih, gila. Bener-bener. Nah, jadi teman-teman, aku juga mau kasih tahu nih kalau Bang Fajri Hulfi ini juga alumni. Udah alumni belum Bang? Udah ya? Udah bisa dihitung belum sih alumni? Udah sih harusnya. Iya. Jadi Bang Fajri ini merupakan salah satu mahasiswa di Institut Teknologi PLN kemarin. Jadi pertama kali aku kenal Bang Fajri itu di compiler. Jadi waktu itu aku masih maba. Terus bener-bener aku tuh maba-maba yang ini loh Bang, masuk jurusan IT kayak cemplung-cemplung aja. Jadi gak tahu. Terus tiba-tiba ternyata IT itu isinya coding semua. Akhirnya aku ketemu komunitas yang namanya compiler. Kebetulan foundernya itu Bang Fajri. Nah jadi waktu itu aku diajakin Bang Fajri, kamu mau gak belajar ngoding di compiler? Ya mau lah Bang, orang aku gak bisa ngoding gitu kan. Ya udah akhirnya waktu itu ketemu sama Bang Fajri di compiler. Sampai sekarang sih alhamdulillah. Gimana? Seru ya di compiler ya? Asik. BTW aku sekarang udah jadi tutor. Naik jabatan. Udah ada YouTube-nya sekarang kan? Iya. Aku lihat YouTube-nya tentang coding semua nih. Waduh. Tapi belum jago, belum sejago. belum jago. Oke. Masih belajar juga kan? Iya, benar-benar. Susah Bang, kan dikit-dikit lah, step by step kan. Nah, BTW nih Bang, kan hari ini tuh kita bakal bahas temanya itu tentang Among Us Maba IT nih, ya kan? Nah, pandangan Abang dulu nih tentang tema kita hari ini tuh gimana menurut Abang? Oke, tema kita kali ini ya. Mungkin teman-teman pernah viral lah ya, ada game atau permainan yang namanya Among Us gitu kan. Nah, Among Us itu kan game yang memang ada dua karakter nih, yaitu crewmate sama impostor. Nah, kita akan mengkaji lebih dalam gimana sih tipikal crewmate dengan impostor nih, terutama untuk maba nih ya. Maba untuk IT, teknik informatika nih, gimana sih teman-teman lebih tipikalnya lebih ke crewmate atau tipikalnya lebih ke impostor nih. Nah, nanti kita akan ulik nih dari sisi positifnya maupun sisi negatifnya dari kedua peran itu apa sih gitu kan. Dan nanti bisa diambil pelajaran dari kedua itu, gue harus kayak gimana sih, gue harus self improvementnya, memperbaiki dirinya kayak gimana sih di antara kedua itu. Kurang lebih nanti kita akan bahas di situ sih, Ken. Oke, benar. Nah, menurut Abang nih, maba IT yang crewmate itu karakteristiknya itu gimana? Sama yang maba IT dari impostor itu karakteristiknya itu gimana? Biar dijelasin dulu biar nyambung nih teman-teman di sini sama tema yang kita bahas hari ini. Oke, temanya mantap banget ya tentang Among Us ya. Mungkin udah sering banget nih kali ya main Among Us gitu kan, sampai jago fitnah Bang. Jago gitu fitnah, sanggup bohong gitu kan. Jago fitnah. Dia nih misalkan. Nah, ini sih kita akan bahas tentang crewmate dulu ya. Iya. Mungkin kalau teman-teman pernah main Among Us, crewmate ini ada semacam task atau tugas yang diberikan yang memang dia harus selesaikan nih tugasnya nih. Dia selesaikan dengan benar-benar dengan sungguh-sungguh. Nah, di mahasiswa maba IT biasanya kalau masih maba ini masih baru-baru nih, dia masih giat nih, masih istilahnya masih
istilahnya masih menggebu-gebu lah ya untuk ngerjain tugas, ngerjain task sesuai arahan dari dosen itu masih menggebu-gebu nih. Oh ya ada tugas ini, kerjain. Nah, crewmate yang baik itu adalah dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh nih, dengan benar-benar tugasnya yang diberikan, gitu kan. Dia ngerjain, tugas ngoding tentang algoritma pemrograman dia kerjain, tentang matematika diskrit dia kerjain, tentang aljabar linear dia kerjain. Nah, dia kerjain sesuai dengan arahan. Nah, biasanya crewmate tuh kayak gitu. Tapi ada juga crewmate yang memang negatif. Gimana tuh Bang? Dia malah ngelihat temennya yang ngerjain. Misalkan temen lagi ngerjain nih, dia malah ngelihat, bahkan dia lihat tuh tasnya, tugas-tugas yang dikerjain kayak gitu kan. Kalau enggak, dia ngeliat contekan gitu kan. Wih, dia lihat hasil bukan gue. temennya. Nah, itu yang lihat, teman jalan-jalan aja. Dia jalan-jalan, ada temennya lagi ngerjain tugas, dia lihat, gitu kan. Dia ngeliatin misalkan. Nah, biasanya dalam permainan kayak gitu. Permainan Among Us gitu kan. Dia lihat. Iya benar-benar. Ada yang ikut-ikutan aja. Main Among Us gitu kan. Misalkan ada yang memperbaiki kabel nih, temennya dia liatin gitu kan. Nah, ada tipikal kayak gitu. Kita mau tipikal crewmate-nya mahasiswa maba IT ini gimana? Crewmate-nya untuk yang baik kah? Yang kita ngerjain tugas benar-benar sesuai arahan dari dosen gitu. Atau memang kita mau lihat teman yang ngerjain nih. Kalau teman udah selesai baru kita contek gitu, kan? Gitu. Nah, itu yang tipikal crewmate nih. Nah, dan tipikal crewmate juga biasanya kan kalau di game Among Us ini ada namanya CCTV ya. Yang lihat mana pergerakan teman-temannya nih yang ngerjain nih misalkan. Terus mana nih pergerakan teman-temannya yang bagus misalkan, yang semangat ngerjain, dia lihat lah gitu kan. Nah, jadi gitu sih kalau untuk crewmate gini, karakteristik crewmate ya. Nah, kalau karakteristik impostor, nah, kita jangan pikir impostor ini hanya cuma negatif doang nih. Ternyata impostor sering membunuh misalkan kalau di impostor sering apa nih ya, sering membunuh, sering bunuh diam-diam atau sering masuk dalam ventilasi gitu kan biasanya. Benar. Di dalam misalkan maba IT itu dia punya positif juga gitu loh, hal-hal yang positif. Nah, gimana sih hal-hal positifnya? Gini, nah jadi misalkan gini, jadi dia ini kan banyak dituduh nih, atau misalkan banyak jadi penilaian, ini segala macam, jadi penilaian lebih lah istilahnya kalau jadi bintangnya gitu kan. Di dalam mahasiswa IT kita nih kalau bisa ya jadi semacam tiba-tiba diam-diam dia ini bisa ngoding gitu kan, tiba-tiba dia bisa ngerjain aljabar linear gitu kan, tiba-tiba dia bisa istilahnya ya bisa hal-hal yang memang ternyata dia ini diam-diam bisa ini ya gitu kan. Orang-orang yang teman-teman kita yang lain tuh menjadi termotivasi dengan adanya iya ya dia juga bisa, kenapa gua enggak gitu kan. Benar sih, benar. Jadi kita teman-teman yang tipikalnya impostor yang positif, dia akan lebih ada teman kita yang kayak gitu kan. Kita bisa ambil pelajarannya gitu kan, ataupun kita yang menonjol diam-diam kita bisa share juga ke teman-teman ilmu yang kita berikan gitu kan. Kalau misalkan benar. Misalkan kayak Chen misalkan kan lewat YouTube ya. Kita lewat YouTube nih misalkan, atau dengan video lain, atau misalkan bikin blog, microblog segala macam, atau artikel gitu kan, bisa kita share. Tapi kalau ada teman kita yang lihat dia ada yang menonjol, ya udah ambil ilmunya, coba belajar dari dia, tanya apa gitu. Itu adalah impostor yang memang yang baik. Positif. Ada impostor yang memang dia istilahnya ya negatif lah gitu kan. Iya, benar. Itu gimana tuh Bang? Gimana? Kalau yang impostor negatif itu gimana itu? Nah, kalau dalam permainan kan impostor ini kan lebih membunuh nih. Iya benar sih. Segala macam kabur gitu kan. Nah, ada juga di dalam tipikal mahasiswa maba ini IT terutama kan, jadi memang kayak gitu, pura-pura nih nyamar misalkan, ataupun pura-pura ngerjain padahal dia nyontek dari temennya, dia ngadu misalkan, sibuk sih ini segala macam misalkan. Biasanya banyak cari muka misalkan kebiasaan atau segala macam gitu. Nah, misalkan gitu. Iya sih. Hal negatif yang memang dia banyak mengorbankan temennya gitu kan. Ya kan kalau dia kan impostor kan lebih mengorbankan, sampai kebunuh itu mengorbankan, ada mengorbankan kecapean temennya gitu kan. Temennya udah capek-capek kerja, dia cuma ngeliat kopas. Kecapean temen, ya kopas tuh. Udah mengorbankan kerja temennya udah ngobing gitu kan. Dia cuma copy paste doang gitu kan. Bener. Mengorbankan kerjaan udah capek-capek banget nih. Kadang sampai
begadang gitu ngerjain ngoding gitu kan. Nah, Iya, itu. benar. Nah, jadi ada dua karakteristik tadi. Crewmate juga ada positif, ada negatif. Impostor juga ada positif, ada negatifnya. Ya, jadi tipikal teman-teman mau kayak gimana sih gitu kan? Tapi harapannya ya harus positif gitu kan. Crewmate-nya yang positif, impostornya juga impostor yang positif. Tuh. Iya sih, bener sih Bang. Tapi kan, oke, jadi tadi udah dijelasin ya sama Bang Fajri kan, bahwa tipe Mabait itu ada dua, crewmate sama imposter. Nah, masing-masing orang ini kan beda-beda ya Bang personalitinya kan. Ya. Sama kayak Mabait yang imposter dan crewmate ini. Nah, pasti mereka punya sisi positif dan negatifnya masing-masing. Nah, menurut Abang tuh apa? Siapa tahu ada orang yang memang mau speak up, ada tahu yang memang maunya bisa tapi diam-diam aja gitu. Menurut Abang gimana tuh sisi positif dan negatifnya masing-masing dari crewmate dan imposter ini? Nah, tadi ya sisi positif tadi ya. Yang tadi sih yang Abang bilang kalau crewmate ini dia ini lebih mengerjakan tasnya itu ya sesuai dengan arahan. Kumpul jam sekian ya udah jam sekian dia kumpul tugasnya kerjain 10 ya kerjain 10. Jadi istilahnya masih mengikut arahan dari dari dosennya, kalau misalkan dari asisten labnya, bikin formatnya kayak gini loh, gitu kan, bikin format laporannya kayak gini loh, kumpulnya hari ini jam ini di sini. Nah, dia mengikuti tas itu. Kalau crewmate dia ngikutin gitu kan, dia ngerjain, dia ngikutin, dia memang disiplin banget sih orangnya sih. Dia disiplin banget cuci tangan. Nah, terus kalau impostor yang baik, yang positif tadi itu, itu tadi dia memang orang nih, misalkan teman-teman yang lain saling mana nih ya, yang mana nih bagus ya, gini konteks segala macam gitu kan. Nah, tapi dia ini walaupun diam-diam dia ini menonjol gitu loh. Diam-diam, orangnya diam-diam, nggak terlalu banyak omong gitu kan, tapi dia berprestasi di situ. Takles dumor lah istilahnya, sedikit bicara banyak bekerja. Iya, benar. Gitu. Jadi walaupun dia biasanya kalau dalam pemain Among Us ini kan orangnya impostor tuh paling banyak diam gitu. Dia nggak terlalu banyak benar. Apa yang ini enggak, tapi lebih tipikalnya dia lebih diam karena dia yang ini gitu kan. Tapi dia diam-diam adalah dia lebih banyak bekerjanya, banyak berusahanya. Tiba-tiba udah bisa ngoding gitu kan, tiba-tiba udah bisa bikin database, udah bisa bikin ini misalkan. Tapi kalau untuk impostor sendiri yang positif, jangan lupa apa yang kita punya, kita jangan cuma diam-diam aja nih, tapi kita share juga bagi untuk kelas minimal kan yang memang belum bisa, atau misalkan berbagi di komunitas yang ada di situ gitu kan. Betul. Jadi kita bisa share nih ilmu-ilmunya kayak gitu. Jadi banyak banget kok hal-hal yang positif yang bisa kita ambil dari crewmate, dari impostor. Jadi gini sih kalau pesan dariku ya, jadi kita bermain game kan, anak-anak Mabait ini kan suka nih main game nih gitu kan. Iya, aku juga. Ini suka main game. Kita jangan cuma main gamenya doang gitu kan, jangan main gamenya toh gini-gini, tapi tidak ambil pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah game. Banyak kok dari sebuah game tuh banyak pelajaran yang bisa kita ambil gitu kan. Metode kayak gimana, karakteristiknya kita implementasikan ke dalam kehidupan kita. Misalkan impostor juga gimana karakteristiknya kita pakai ke dalam kehidupan. Jangan cuma bermain-main doang gitu kan. Juga bisa kita pikir bisnis apanya ya, bisnis modelnya atau permainan alur dari game itu bisa kita buat misalkan untuk ke depan. Gue punya ide ini nih misalkan, yang gamenya serupa dengan game Among Us misalkan. Apalagi anak IT ini kan biasanya kreatif nih, dari 2 game yang dia main, dia bisa, kalau misalkan dia bikin game atau bisa minimal dia bisa analisis lah, atau bisa ngekonsepin gitu kan. Ada gamenya kayak gitu. Nah, jadi maba-maba atau mahasiswa IT ini jangan cuma main gamenya aja, tapi kita bisa pelajarin, kita bisa analisis, kita bisa amati, tiru, dan kita bisa pakai gitu, atau bisa kita buat nge-create gitu kan. Iya, benar. Iya, benar banget kata Bang Fajri. Tapi sebenarnya semua punya sisi positif dan negatifnya ya Bang. Tergantung balik ke kitanya aja mau jadi yang kayak mana. Yang penting itu maksimal sih kalau kata Bang Fajri tadi. Oke. Benar banget, Jen. Nah, tadi udah dijelasin kan sama Bang Fajri apa tema kita hari ini, yaitu tentang Among Us Mobile IT, typical crewmate atau imposter. Nah, di sini Chen mau tanya-tanya nih Bang, masih seputar maba sih. Karena Bang udah kuliah kurang lebih 4 tahun ya. BTW Bang Fajri udah mau tamat nih sebentar lagi. Udah mau wisuda dia bentar lagi. Amin. Nah, jadi bisa nggak Abang ceritain sedikit nih gimana
apa yang abang rasain? What do you feel selama abang kuliah di IT? Susah kah? Atau rumit kah? Puyeng kah? Atau menyenangkan? Happy banget? Mungkin bisa diceritain bang. Oke. Nah, permasalahannya rumit, ribet, ataupun sulit itu sebenarnya mindset kita loh. Mindset kita yang berpikir Benar-benar. itu tuh, sulit, ini ribet. Sebenarnya pertama itu adalah mindset kita nih, pemikiran kita. Coba perbaiki mindset kita. Walaupun kalau mindset kita pikirnya rumit, misalkan contoh gini ya, misalkan ya, matematika. Sebenarnya matematika itu karena kita mindset kita dari SD, dari SMP, dari SMA itu udah menganggap matematika ini rumit, banyak hitungannya atau apapun yang memang gue nggak bisa nih hitung kayak gini nih. Iya, gue nggak bisa nih kayak gini karena mindset udah kayak gitu, maka lama-lama terbawanya itu ya pasti akan sulit gitu kan. Iya sih. Begitu pula dengan pada saat jadi maba, mahasiswa baru di teknik informatika, kalau pikirnya iya ya coding itu ribet ya, sulit ya, banyak banget logik segala macam ataupun logika yang kayak gini nih yang memang ribet. Nah itu kenapa? Karena datang dari mindset kita. Karena kita bermindset udah berpikir, ini ribet nih, ini banyak logiknya apapun ya ribet lah. Kita mindset kita jangan berpikir itu. Tapi mindset kita adalah dengan ngoding ini kita kayak main game lah. Kita berpikir bahwa kita ini kayak main game, permainan. Ngoding itu kayak kita main game, kita bawa enjoy aja, bawa seperti kita lagi main Mobile Legends misalkan, ataupun kayak main Free Fire, ataupun kayak main Among Us misalkan, yang memang banyak kata-katanya di situ. Nah, coba mindset itu kita rubah dulu nih. Kayak asik ya ternyata ngoding ya. Ternyata ngoding enak gitu kan. Banyak tantangannya, banyak hal-hal yang baru di situ. Nah, kita pertama adalah perbaiki mindset itu dulu. Nah, kalau udah berpikirnya, ternyata enak, ternyata gampang, ternyata tantangan, ternyata bikin lagi untuk ngoding lagi, misalkan untuk belajar ngoding, itu lama-kelamaan sampai semester awal, semester terakhir itu akan kita jalanin serius dengan santai gitu kan, walaupun serius tapi santai gitu, nggak terlalu ujung sampai kepikiran misalkan, ujung-ujungnya pas di akhir lama misalkan selesainya gitu kan. Nah, jadi pertama, apalagi kalian teman-teman masih maba nih, masih baru, ini coba perbaiki dulu mindsetnya nih bahwa anggap aja ngoding itu atau pelajaran apapun itu kayak semacam kita bermain gitu kan. Kalau kita bermain kan nggak terasa nih Chen ya. Iya, tiba-tiba udah berapa jam gitu kan, baru main kok tiba-tiba udah 2 jam, 3 jam gitu kan. Begitu pula dengan kalau kita jalanin dengan kuliah kita, mahasiswa ini dengan seperti bermain game, tiba-tiba nggak tahu kok udah lulus aja kan, udah mau lulus aja, pengennya kayak kuliah lagi gitu kan. Gitu, pengennya dengan kuliah lagi. Jadi mindset kita rubah dulu deh. Jangan berpikir kayak tadi gitu kan, sulit ini enggak kok. Semua apapun kalau kita memang sungguh-sungguh itu enggak akan terasa sulit. Kita aja yang berpikir ini sulit. Itu sulit. Maka akan sulit juga. Tapi kita anggap enjoy aja kayak tadi ya, kayak kita bermain game segala macam. Tiba-tiba 4 tahun enggak terasa pasti udah selesai kayak gitu. Wih, asik. Yang kata-kata dari yang udah tamat nih. Benar-benar. Jadi yang pertama yang perlu kita rubah itu mindsetnya ya bang. Kalau dari mindset kita udah baik dan kita udah terfokus sama apa yang kita dan menyenangkan lah kita buat apa yang kita pikirin, kayak lebih gampang buat ngejalaninnya ya. Iya benar. Oke. Nah selanjutnya nih bang, Chen kan selaku anak-anak di compiler juga. Sebenarnya Chen punya pertanyaan yang penasaran banget sejak Chen join ke komunitas compiler itu. Menurut abang, gimana awal mula abang mencetuskan komunitas compiler itu? Saya dari mana idenya? Kenapa tiba-tiba pengen punya komunitas yang kalau dipikir-pikirin abang capek ya bangun komunitas? Untungnya apa gitu kan, penasaran kan? Asli awal mulanya kenapa gitu? Kok bisa abang cetusin komunitas yang kayak gini gitu? Ya, mungkin bisa diceritain bang. Oke, benar banget Chen. Oke, nah maka itu tadi Chen bilangnya capek banget gitu kan, gini segala macam. Ini bahwa kita jalanin aja, tadi kata abang tadi, jalanin aja bahwa memang seperti kita bermain game, bermain puzzle gitu kan. Kenapa sih abang ini buat komunitas terutama di kampus ya, di kampus ITPLN sekarang namanya, Institut Teknologi PLN.
Karena gini sih, abang ngerasa pengalaman-pengalaman dari kakak tingkat sebelumnya ataupun pengalaman sebelumnya ini kekurangan banget untuk wadah untuk belajar itu tuh kurang banget nih. Jadi pada saat mereka nih misalkan di akhirnya itu, akhir selesai itu mereka masih bingung. Gue ini lebih tepatnya passionnya di mana sih? Lamar kerjanya cocoknya kemana sih? Kekurangan di situ lah ya memang kita ini karena pada saat di masa kuliah ini nggak ada wadahnya untuk sharing di situ, berbagi itu nggak ada. Akhirnya pada saat udah di tingkat akhir ataupun dia mau di akhirnya bingung. Gue kerjanya cocoknya kemana sih? Karena gue minatnya kemana sih, passion gue kemana sih? Gue ngelamar di IT, programmer kah atau di bagian networking kah? Nah, wadah itu tuh karena belum ada, karena dia belum tahu nih minatnya mau kemana nih. Nah, dengan adanya komunitasnya ini yang mewadahi ini, ternyata selama dia belajar proses belajar tadi di komunitas, oh ternyata gue ini minatnya cocoknya di bagian ini misalkan. Oh guanya lebih cocoknya tuh di minat ya bagian urus database nih ataupun sistem analis ataupun bagian networking kan misalkan, karena dia udah ada berkecimpung, udah ngobrol, udah memang pernah belajar benar-benar di situ kan. Dan di kampus juga kita ini nggak bisa nih mengandalkan cuman pelajaran dari kampus doang gitu. Cuman pelajaran dari kampus doang itu nggak bisa, karena di kampus itu cuman dikasih buka di gerbangnya aja. Kita udah di pintu gerbang nih, cuman di gerbangnya aja tuh kita dikasih, cuman di pada saat di pintu masuknya aja. Nah, untuk masuknya lagi lebih dalamnya lagi itu kita nggak bisa nih, kita harus ngeraba sendiri, harus menjalaninya sendiri. Nggak bisa lagi ditemenin sama dosen gitu kan, nggak bisa lagi ditemenin sama asisten lab untuk nge-explore lebih dalam, tidak. Tapi nge-explore lebih dalam juga ada dari diri kita. Kita mau kemana? Oh di situ ternyata ada komunitas, gitu kan? Yang ada di kampus misalkan, ataupun ada komunitas yang ada di luar gitu kan. Jadi banyak banget teman-teman ini yang bisa bergabung dengan komunitas ini. Jadi kita jangan cuma belajar cuma pada saat di kuliah, pada saat kuliah doang gitu kan. Tapi kita coba melebur, kita masuk komunitas yang ada di dalam gitu kan, bisa masuk komunitas yang ada di luar. Maka itu abang mungkin tuh IT, tapi kok komunitas yang tentang IT-nya nggak ada gitu kan. Bener-bener sih. Sharing-sharing sesama temen ini gimana ya gitu kan. Gak mungkin sharing-sharingnya di BEM misalkan ataupun sharing-sharingnya di himpunan kan nggak ini kan. Iya, jadi bener. Ada fokus benar komunitas yang memang untuk belajar coding, ngurus database. Itu sih inisiasi itu biar ada wadahnya aja. Iya benar banget. Oke, jadi itu keren banget sih. Aku kemarin sempat penasaran banget kenapa ya mau diriin komunitas. Udah keren banget gak sih, masih mahasiswa udah mikirin yang kayak gitu kan. Makanya itu sekarangnya dari ini mau masuk terjun ke situ atau enggak. Dan kita sudah ada wadah ya, jadi udah ada tempat kolam renangnya. Dia mau masuk berenang situ enggak, atau dia mau belajar renang di situ enggak, belajar dalam enggak. Dan itu pilihannya dari mahasiswa sendiri tuh. Kalau dia enggak mau ya udah. Karena sudah ada wadah tapi dia enggak mau ya dia gitu kan. Oh, kita udah memfasilitasi, Bang. Ya udah memfasilitasi, udah ngebantu gitu kan belajar. Jangan akhirnya masih akan bingung. Ya kok ternyata selama 4 tahun di sini gue belum bisa apa-apa gitu kan. Itu yang sayang banget. Ya benar-benar sih. Sayang banget kalau nggak bisa apa-apa. 4 tahun dia masih bingung mau nanti passionnya kemana, kerjanya gue mau apa gitu kan, diambil kan. Nah itu yang bingungnya di situ. Kalau kita sudah di awal udah tahu, udah berkecimpung, udah menelem di situ, udah sama teman-teman yang satu visi, sama teman-teman yang memang pemikirannya sama gitu, enak kok. Depannya kita lebih sharing-sharing itu lebih gampang. Apalagi ada teman, apalagi nanti ada mentornya misalkan dari kakak-kakaknya ya. Bener-bener juga gitu. Iya bener sih, bener banget kata Bang Fajri itu. Kita tuh sebenarnya udah difasilitasin banyak wadah, tinggal mau nggak nyemplung ke situ. Nyemplung tuh jangan tanggung-tanggung juga ya Bang. Nyemplung nanti main kakinya doang. Iya kaki doang gitu. Bener-bener kalau mau ya digali sebanyak-banyak, mumpung ada fasilitas kakak-kakak mentornya. Nah, buat teman-teman nih, aku kasih tahu sedikit compiler itu apa. Tapi kalau kalian pengen lebih tahu lagi, silakan ke Instagramnya. Nanti aku taruh di sini link Instagramnya. Kemudian dikasih gambaran sedikit. Compiler itu sebenarnya kalau semasa aku kuliah itu jadi wadah buat anak-anak di Institut Teknologi. Nggak hanya Institut Teknologi PLN sih, kita sempat berapa kali ya Bang ada belajar bareng sama anak luar ya, EJ gitu kan.
gabung sama Ya, komunitas-komunitas lain. Nggak cuma anak informatika di SCT, tapi yang lain juga bisa gabung. Jadi di situ kita bakal ya, belajar mulai dari ngoding, apa aja database, desain itu diajarin semua sama compiler. Dan kita itu rutinnya itu seminggu itu bisa 2 kali atau sekali. Pokoknya seminggu 1 kali aja ada pas di pertemuan itu. ya. Nah itu kita di kampus kumpul sama teman-teman, pulang kampus kita ngumpul bawa laptop terus ya belajar apa yang pengen kita belajar gitu. Nah itu nanti difasilitasi sama kakak-kakak mentornya. Bener nggak bang? Atau ada tambahan lagi nih? Nah, bener banget kan. Ya jadi aku kurang lebih udah 2 tahun di compiler. Keren banget asli. Iya nih, mantap lah ya. Keren banget itu fasilitasnya. Oh kita juga sering ini ya bang. Kita juga sering pergi bareng-bareng buat ke ini apa namanya kayak ke workshop bareng atau kita ikut di GDG gitu kayak pergi-pergi ke apa Iya. tempat seminar-seminar IT gitu di Jakarta kan. Jadi kita kayak RL-an bareng sama teman-teman di compiler. Kemarin ada pergi juga ya, iya. Iya, Compiler gitu. Oh, Ya karena ilmu juga nggak ada cuma di dalam kampus doang tadi sih. Iya benar-benar. Bisa pernah gitu kan. Selain bisa dapat ilmu, bisa dapat relasi juga kan. Iya benar. Iya itu benar sih benar. Ada relasi kan. Ada nggak ini bro, misalkan dapat kerjaan di sini, misalkan kalau sudah lulus, gitu kan. Iya, jadi lebih banyak lah relasi dengan cuma ada di kampus doang. Iya benar. Itu benar sih kata Bang Fajri. Aku nggak sadar sih sebenarnya. Seminar di luar juga, workshop di luar juga. Iya benar. Minggu. Iya benar. Aku nggak sadar loh Bang, ternyata aku punya banyak relasi setelah masuk di situ. Iya benar-benar. Iya. Ada yang dari BINUS, ada yang dari mana gitu kan. Iya benar-benar sih. Poin-poin plus yang aku nggak sadarin itu relasi. Kalau ilmu yang mungkin aku sadarin sih karena aku masuk dan aku dapat ilmu. Tapi kalau relasi cara nggak langsung bonus ya itu buat kita ketika kita gabung ke komunitas IT. Oke, benar-benar. Oke. Lanjut nih Bang. Dengar juga. Aku kan kita lumayan sempat ketemu ya di kampus ya Bang, masih sempat ketemu beberapa kali. Aku lihat Abang sering ikut lomba ya semasa kuliah ya. Boleh ceritain nggak Bang, Abang ikut lomba apa aja dan pengalaman lomba apa yang paling berkesan buat Abang? Oke, lomba apa aja ya? Iya. Dibilang lomba sih ya lomba gitu-gitu aja sih, cuma gitu aja. Kemarin gitu-gitu merendah itu. Gitu-gitu aja, mana ada lombanya gitu-gitu aja. Itu ada lomba sama temen di yang ada itu Universitas Semarang ya, Universitas Negeri Semarang ya. Iya. Itu yaitu bagaimana ada semacam ide sih namanya backtracker nih. Jadi untuk nge-tracking tas ataupun alat-alat pegangan kita ya maupun ransel atau apapun itu kan. Nah, ranselnya itu dipasang GPS nih. Dipasang GPS dan itu langsung terkonek ke handphone kita. Nanti kita bikin di handphonenya itu ada aplikasinya yang ada Google Map-nya. Gitu kan. Nah, itu pernah ikut dilombakan nih. Ide gitu. Jadi tujuan alat itu adalah untuk men-tracking tas kita ini. Jadi pada saat pencurian itu ada tahu nih posisi tas kita itu di mana. Nah, itu bisa termonitoring di handphone. Nah, itu kemarin sempat ikut dilombakan. Ada kemarin itu kalau nggak salah kita ada 3 orang ya. Dalam satu tim tuh 3 orang kita ikut lomba di UNS. Itu sih Chen. Oke, nah kita lanjut nih Bang ya. Ini pertanyaan terakhir dari Chen. Menurut Abang peluang kerja di jurusan teknik informatika itu ke depannya tuh gimana di era yang sekarang ini? Mungkin itu bisa jadi gambaran buat teman-teman kita mahasiswa baru yang masuk di jurusan teknik informatika. Oke, nah untuk peluang kerja terutama untuk IT lah ya, teknik informatika itu meluas banget, apalagi sekarang udah adanya startup nih. Di Indonesia ini lagi gencar-gencarnya nih namanya startup gitu kan. Startup yaitu perusahaan rintisan yang memang dia berhubungan dengan teknologi. Nah, tak luas banget di situ, terutama yang dibutuhkan adalah anaknya teknik informatika, ya pokoknya intinya berhubungan dengan IT lah, gitu kan. Abang lihat rata-rata di lowongan pekerjaan itu, sama di Jakarta lah ya atau di sekitarnya itu, kebanyakan rata-rata pasti ada anak IT dibutuhkan, anak teknik informatika, baik itu D3-nya maupun S1-nya kan yang berhubungan dengan informatika.
Karena kenapa? Karena gini, apalagi di zamannya sekarang ya, zamannya pandemi gitu kan, ya memang harus melatih kita untuk apa-apa harus online, apa-apa harus kita jaga jarak gitu kan, meminimalisirnya adanya pertemuan kayak gitu kan, meminimalisir adanya perkumpulan gitu kan. Orang mulai gencar nih bikin semacam website atau aplikasi yang memang berhubungan dengan memudahkan orang, daripada dia ketemu, ada wadahnya websitenya gitu kan, baik itu memang hubungan dengan company profile-nya, baik itu dengan jasanya, commerce-nya, ataupun yang lain-lainnya yang berhubungan dengan kantor dia ataupun dengan bisnisnya dia gitu kan. Sekarang dari kita nih sebagai mahasiswa nih, kita mau apa menghadapi itu? Loker udah terbuka semua nih, apa-apa banyak gitu kan. Dan mahasiswa IT juga pasti akan banyak di Indonesia ini. Nggak usah Indonesia lah, di Jakarta aja banyak kampus-kampus jurusan IT yang lulus itu yang ada ribuan lah ya. Setiap tahun lulus itu pasti ribuan, dan itu mereka akan bersaing gitu, mahasiswa ini. Ada yang mungkin balik ke kampungnya mungkin kan, ada yang mau bekerja di Jakarta atau di sekitarnya di Bandung atau di mana gitu kan, yang masih di Pulau Jawa. Nah, sekarang kita menghadapi itu yaitu dengan kita upgrade skill kita, memperbaiki skill kita gitu. Nah, kita menghadapi nih banyak pesaing, ada yang dari jurusan informatika tapi di kampus ini, di kampus A, di kampus B, kampus C, kampus D gitu. Pasti kita akan bersaing gitu. Nah, sekarang kita sendiri, dari kita maunya gimana? Apakah kita mau diam-diam gitu aja belajarnya gitu-gitu aja tanpa kita upgrade skill? Ya udah lulus, yang penting lulus gitu kan. Ya udah, yang penting dapat ijazah, dapat ini, lulus, selesai. Enggak. Tapi kita bagaimana kita persiapan situ, yaitu dengan skill terutama. Bagaimana skill kita, sudah sejauh mana sih skill kita menghadapi itu gitu kan. Karena yang akan dilihat di dalam pekerjaan itu biasanya terutama adalah skillnya yang dinilai. Kalau masalah nilai akademis yang lain-lain tuh biasanya nomor sekian nih, IPK itu nomor sekian, tapi jangan turun-turun amat ya IPK-nya ya gitu kan. Jangan mentang-mentang IPK nggak diperhatikan turun-turun amat, enggak. IPK juga perlu diperhatikan. Nah, selain beriling IPK, perhatikan skill juga, kemampuan kalian ngoding, kemampuan kalian memecahkan masalah, kemampuan kalian berpikir kritis, hal-hal yang lainnya yang memang menunjang untuk suatu perusahaan itu. Jadi loker ini udah terbuka lebar, udah di mana-mana, udah ada banyak dot-dotnya lah, titik-titiknya gitu kan, udah ada pixel-pixelnya semua. Nah, sekarang kita mau kemana itu dari skill kita. Gitu kan. Kita mau kemana pun enak, kalau skill itu gampang. Gitu kan, orang misalkan apa, langsung bisa, terutama apalagi ada portofolio kan. Skill jangan lupa portofolio. Apa yang kita punya, portofolionya juga di situ. Dicoba aja walaupun memang programnya simple gitu kan. Jadi ada skill kita yang sudah pernah kita pelajarin, coba implementasikan dalam suatu aplikasi apapun itu, yang itu akan menjadi portofolio kita. Jadi pada saat ngelamar pekerjaan ini, udah pernah buat apa sih, ditanya kan, ini Pak saya udah pernah buat ini nih, walaupun memang saya masih belajar gini. Itu sih. Jadi memang kita harus perbaiki skillnya, jangan lupa skillnya diimplementasikan jadi portofolio. Gitu. Ya, benar-benar. Selama kuliah itu juga jangan lupa di situ, gitu kan. Itu sih kira-kira Chan ya. Jadi banyak banget sih Chan loker itu. Berarti itu banyak banget. Sekarang tuh lagi peluangnya gede banget ya Bang. Kalau kita mau maksimalin dua-duanya, baik kuliahnya dijalanin bener-bener, terus buat skillnya terus di-upgrade, diperbaruin kayak kata Bang Fajri tadi. Bener banget, keren banget asli. Nah kemarin Chan udah sempet buka sesi diskusi Bang di Instagram. Nih ada Chan pilih aja berapa pertanyaan yang masuk. Pertama nih ada pertanyaan dari Fadli 0611. Dia tanya gini, benar nggak sih di masa depan itu dunia itu bakal dikuasain sama AI? Dia kasih contoh Terminator. Maksudnya mungkin pertanyaan dia, benar nggak sih dunia di depan itu ke depan itu bakal dikuasai sama artificial intelligence semua? Coba Bang dijawab Bang. Oke. Jadi gini ya, abang bicara dulu sebelum jauh ke situ. Abang bicara dulu, ada namanya di era sekarang ini maupun era ke depan itu ada namanya century skill atau apa istilahnya 21 century skill yang harus diperbarui
oleh anak muda terutama ya, oleh anak-anak milenial itu yang harus diperbarui di abad ke-21 ini. Itu namanya sector skill. Nah, sector skill ini ada 3. Ada namanya life skill, ada literasi skill, ada istilahnya apa ya, life skill, literasi skill, ada namanya lupa satu lagi. Pokoknya ada memang yang berhubungan 3 skill itu yang harus didalemin. Nah, di literasi skill ini ada bagiannya teknologi di situ. Nah, kenapa sih adanya sector skill ini atau skill yang harus didalami di abad ke-21 ini? Nah, jadi memang ada pekerjaan yang memang banyak tergantikan nih oleh adanya sistem, adanya AI, adanya misalkan kehadiran robot. Nah, salah satunya adalah tempat parkir. Parkir misalkan dulu kan kalau orang parkir ini kan ada orang nih yang jagain ya, Jen ya. Iya, ada orang yang jagain parkir. Nah, sekarang orang yang jaga parkir tuh udah tergantikan oleh namanya sistem parkir. Iya, benar sih. Diambil aja tiketnya, jadi pada saat mau pulang tinggal bayar aja, gitu kan, tanpa ada orang yang jaga. Nah, banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang lain, misalkan buat surat sistem aja bisa nih, buat langsung kita ketik segala macam langsung jadi suratnya format yang kita inginkan, kan? Nah, jadi memang banyak banget ke depan itu adalah yang memang banyak tergantikan oleh terutama AI tadi bilang. Nah, bagaimana agar tidak tergantikan? Kita harus dalami skill tadi, sector skill tadi. Skill harus kita dalami di abad ke-21 tadi. Nah, skillnya itu tadi ada di situ teknologi, terutamanya teknologi ya, bahwa kita bisa meng-create nih. Kita yang ngebuat. Jadi AI itu tergantung dari orang yang membuatnya. Dia pintar itu karena dari orang yang membuatnya pintar. Bukan dari karena sistemnya itu, tapi karena dari orangnya gitu kan, yang bisa nge-create-nya. Maka itu kita jangan sampai kita yang tergantikan. Maka itu kalau misalkan kita nggak mau tergantikan, kita harus dalemin nih skillnya itu, sector skillnya. Mungkin Chen nanti lihat lah ya, ada namanya tadi ya 21 sector skill, yaitu sector skill yaitu ya dia harus didalami di abad ke-21 nih. Harus ngapain sih biar gue nggak tergantikan oleh AI gitu kan? Iya, benar-benar. Gitu. Jadi itu sih kira-kira ya pertanyaan tadi ya. Iya. Itu temannya nanya di Instagram. Fadli bang, Fadli. Iya benar banget. Kita juga jangan cuma jadi orang konsumtif, tapi juga jadi orang yang produktif. Itu sih salah satu kuncinya juga. Kita jangan cuma bisa main game-game ini doang, tapi kita bisa membuatnya. Kita jangan coba mainnya website doang, tapi kita bisa membuatnya juga. Jadi kita bisa produktif juga dalam hal yang biar kita nggak tergantikan tadi kan. Iya benar banget sih. Aku sampai diem aja. Aku mikir sambil mikir nih. Wah, berarti harus banyak-banyak introspeksi diri buat aku nih. Udah sejauh mana ngembangin skillnya? Kalau nggak mau digantiin sama AI, ya udah kita harus upgrade terus diri kita. Bener. Oke. Terima kasih Bang Fajri. Terima kasih juga buat Fadli karena udah tanya. Selanjutnya kita pindah ke pertanyaan selanjutnya Bang. Ini ada dari @apenunjuk app penunjuk jalan. Nama usernya. Terus dia tanya gini Bang. Iya. Kata ya, belajar dasar-dasar IT biasanya mulai dari mana ya? Dasar-dasar IT baiknya mulainya dari mana gitu Bang? Oke, dasar-dasar IT ya. Nah, di dasar-dasar IT itu sebenarnya ada namanya ilmu, yaitu sekarang belum dipraktekkan ya. Tapi kalau di IT itu sebenarnya namanya nih teknik informatika sih. Sebenarnya namanya teknik informatika. Tetapi kalau di luar negeri itu namanya computational thinking. Berpikir komputasi, yaitu berpikir bagaimana memecahkan masalah itu antara perpaduan dari komputer dengan pemikiran manusia dipadukan agar memecahkan suatu permasalahan. Nah, basicnya di pelajaran itu adalah pertama adalah algoritma. Algoritma dan logika, algoritma dan logika, sama struktur data. Itu yang 3 itu yang jadi basicnya. Pertama adalah kita berpikir algoritma. Jadi bagaimana kita berpikir memecahkan suatu permasalahan itu adalah step by step dulu, tahap per tahap dulu. Pertama harus ngapain nih, 2 harus ngapain. Kita harus ada mindset tentang algoritma dulu. Jadi pada saat apapun mau ngerjain itu, kita jangan lupa bikinnya secara sistematis, secara berurutan gitu kan. 1, orang harus ngapain. 2, harus ngapain. Maka itu misalkan gini ya, misalkan ada tentang pemilu lah, tentang pemilihan umum gitu kan. Nah,
orang biar paham dengan apa yang cara nyoblos, cara itunya, maka itu ada namanya infografis gitu kan. Orang pertama setelah masuk dari pintu itu dia harus ngapain sih, dia harus mau kemana sih. Nah ada namanya infografis. Kalau kita cuman buat paragraf doang yang panjang, oh harus gini sampai panjang sampai berparagraf, bingung orang bacanya. Coba dibuat semacam kayak infografis. Nah itu kita berpikir namanya algoritma. Oh setelah satu misalkan ya, dia harus ngapain. Setelah dari 1, 2 harus sinkron dengan nomor 1 kan, dia harus ngapain. Nah, berpikirnya kayak gitu tuh yang harus kita jadi basicnya dulu nih. Algoritma dulu. 1, oh harus kayak gini. Yang kedua tentang logika. Coba kita mulai lagi dengan asal-asal logika kita. Kalau mau belajar IT logika. Oh misalkan ada gelas ukurannya 5 liter dengan ada gelas ukurannya 3 liter. Bagaimana caranya ukuran gelas 5 liter ini bisa terisi 4 liter? Gimana caranya ada 2 gelas ini? Nah itu berpikiran logika tuh. Nah jadi coba asal jurus logikanya. Jadi pertama adalah mindsetnya dulu nih. Jadi anggap aja yang setengah proses belajar algoritma dengan logika tadi, anggap jangan sebagai kesulitan. Nah kayak semacam yang awal abang bilang tadi, semacam game. Kita nikmati semacam permainan, semacam game yang memang menyenangkan gitu kan. Oh belajar algoritma, belajar ini logika nih, enak loh gitu kan. Baru kalau misalkan mau dalam lagi, baru konstruktur datanya gitu kan. Ini ada wadah ini nih, cocoknya diisi dengan struktur data apa sih? Oh ternyata wadah ini lebih cocok diisi air misalkan. Oh wadah ini lebih cocok diisi kopi misalkan. Begitu pula dengan data ini struktur data, ada wadah untuk data ini lebih cocoknya apa? Oh cocok untuk diisi integer misalkan. Oh cocok untuk diisi string misalkan. Nah, baru ke data-datanya gitu. Jadi pertama kuatkan dulu fondasinya, algoritmanya, logiknya juga di situ. Karena akan bermain logik di situ. Terus sama dari game juga, dari bermain game juga itu melatih logika juga gitu kan. Jangan cuman kita tadi abang bilang cuma bermain game-game doang, tapi di situ juga mengasah logika kita. Logik juga terasa di situ. Oh, kalau misalkan saya ke sini, saya akan nemuin apa sih? Oh, saya kalau misalkan ke jalan ini, nemuin apa sih gitu kan. Jadi memang banyak algoritma sama logika sih, terutama fondasi awal itu kita harus kuatkan di situ. Kedepannya kalau kita udah kuat itu, ngoding akan bakal gampang sih. Oh, saya udah tahu nih logiknya gini. Oh, saya tahu logikanya gini. Oh, saya tahu algoritmanya kayak gini segala macam. Itu sih Chen. Ya. Oke Bang. Nah tadi kita udah ke pertanyaan kedua. Nah ini kita masuk ke pertanyaan terakhir dari teman-teman di Instagram. Ini dari Elfarabi 17 Bang. Kata Bang Elfarabi, share dong kiat-kiat bisa produktif, dia bilang. Tanyanya gitu Bang. Gimana Bang? Share kiat-kiat abang biar produktif, nggak jadi kaum rebahan. Iya. Gimana tuh? Nah, oke, kiat-kiatnya ya. Iya, kiat-kiat. Pertama adalah tadi yang abang bilang, mindsetnya berubahin dulu. Mindsetnya perubahin, kita maunya ngapain dulu nih. Kita punya tujuan, mindsetnya punya tujuan. Gua ini kuliah, ini tujuannya buat apa? Kalau kita sudah punya goals, punya tujuan, maka kita akan punya nih rinciannya kita harus ngapain. Iya. Oh misalkan gua pengen selesai dari ini, gua mau ngapain? Maka kita akan ada rinciannya nih. Ada istilahnya kalau dalam itu ada namanya key performance indicator ya. Kalau dalam perusahaan itu ada namanya KPI ya, key performance indicator. Dia ada punya OKR, punya tujuan, punya goals. Dan untuk mencapaikan goals itu, dia harus ada punya indikatornya. Dia harus ngapain nih, gitu kan? Nah, begitu pula kita sebagai mahasiswa, kita harus punya goal, punya tujuan. Nah, kita mau ngambil ke tujuan itu, apa yang harus kita kerjain? 1, saya harus gini. 2, saya harus kayak gini. 3, harus kayak gini. Nah, pekerjaannya itu atau keseharian kita jangan sampai melenceng dari yang kita aturkan. Udah ada kita list. Coba kita mau produktif, kita kerjakan. Oh misalkan hari ini gua mau ngerjain poin nomor 1 nih. Oh misalkan besoknya lagi gua mau ngerjain nomor 2 nih. Oh nomor 3 gua mau kerjain nomor 3 nih. Nah kalau misalkan teman-teman pengen teratur, jangan lupa di checklist. Ada istilahnya ya semacam to do list lah gitu kan. Apa yang sih harus mau gua kerjain dalam satu hari, setiap hari ini apa sih harus mau gua kerjain. Nah kalau dari gua sendiri, misalkan dari abang sendiri ya, abang misalkan setiap hari itu maksimal atau minimal lah ya, minimal membaca buku 30 menit setiap hari misalkan. Maka itu pada saat ini kan ada buku banyak nih. Nih sama-sama nih lagi baca buku ini juga nih ya. Jadi
biar produktif itu kita bikin ada timeline per hari. Oh, setiap hari gue harus baca Al-Quran 1 hari 1 lembar misalkan, 1 hari Masya Allah. misalkan 1 juz misalkan. Kita harus punya template-nya itu. Ya itu sesuai dari tujuan kita tadi. Jadi kita udah punya tujuan besar, tujuannya kita pecah dulu. Kita pecah, baru kita bikin indikatornya, kita mau ngapain nih. Oh ternyata misalkan tujuan gue hidup di dunia ini adalah untuk ibadah. Cara untuk implementasi ibadah itu apa? Oh pertama misalkan sholat tepat waktu. Nah, selama sehari itu sudah sholat tepat waktu belum? Oh udah checklist misalkan. Terus ngaji misalkan. Mau ngaji misalkan 1 hari 1 juz. Sudah terlaksana belum? Nah kita bikin indikatornya. Oh kalau misalkan di bidang IT minimal ya 1 hari gue bisa ngoding buat ini kalkulator misalkan. Atau bikin logik ini gitu kan. Nah jadi kita bikin gitu kan. Nah, kalau abang sendiri misalkan 1 hari tadi minimal baca buku 30 menit. Ya udah luangkan waktu walaupun sebisa mungkin luangkan waktu baik itu pagi, siang, sore, malam misalkan luangkan waktu 30 menit untuk baca misalkan. Ataupun untuk nge-review materi ataupun lihat video, mau itu podcast kah maupun video-video apapun yang produktif gitu kan ya. Jadi produktif itu sebenarnya dari diri kita loh. Pertama mindset kita atau niat kita tuh kita mau ngapain sih? Tujuan kita mau ngapain sih gitu kan. Mindset kita, niat kita, tujuan kita mau ngapain, baru kita bikin pecah-pecah, kita kasih list. Per hari kita mau ngapain, per minggu kita mau ngapain, per bulan kita mau ngapain, ada ritual tahunan atau misalkan ada kegiatan tahunan kita mau ngapain. Oh setiap hari gue mau ini, oh setiap minggu gue pokoknya harus ada yang bisa gue share misalkan materinya. Kayak Chen misalkan materinya harus ada seminggu tuh sekali misalkan. Iya. Setiap bulan gue harus ngapain nih, setiap tahun gue harus ngapain. Itu ada list-listnya. Situ ada yang indikator yang memang harus dikerjakan untuk biar produktif dan kita juga nggak keluar dari tujuan kita udah ada jalan untuk menuju goalsnya itu jangan sampai kita melenceng nih pasti akan ada proses untuk situ kita apakah kita pakai motor kah apakah kita pakai mobil kah ataupun kita pakai sepeda misalkan atau kita jalan kaki gitu kan semua orang pasti untuk menuju goalsnya itu bermacam-macam ada yang cepet gitu kan ada yang pelan-pelan ada yang setengah-setengah misalkan atau yang dulu tapi sampai begitu pula dengan kita akan punya tujuan tadi ya udah ada yang memang cepat-cepat nih mau ke sana ada cepat-cepat belajar ada cepat-cepat ini itu pilihan dari kawan-kawan pelan-pelan nggak apa-apa yang penting pasti gitu kan mau dia loncat-loncat kah atau dia mau mana jalan pelan gitu kan jadi yang penting adalah mindset tadi niat kita dan kita bikin goalsnya kita mau ngapain setiap hari kita mau ngapain setiap bulan kita mau ngapain setiap minggu kita mau ngapain dan setiap tahun kita mau ngapain. Iya benar. Jadi gitu ya teman-teman tips produktif dari Bang Fajri. Tapi itu benar banget. Kalau sebenarnya kalau kita lakuin hal yang tadi dibilang Bang Fajri itu, kita bakal sedikit-sedikit bakal sampai ke titik tujuan kita. Kalau aku pernah dengar quotes gitu ya Bang, buat sampai angka 100 itu nggak perlu dimulai dari 1 terus langsung ke 100. Bisa aja 1 ke 10, 10 ke 20, 20 ke 30 sampai 20 sampai ke 100 itu bisa. Jadi kita nggak perlu step langsung lompat 1 ke 100 itu. Makanya kita sering berpikir ya Bang kayaknya gue nggak mungkin sampai ke titik itu karena kita berpikir dari 0 langsung lompat ke titik itu nggak mungkin. Jadi kita bisa kayak apa Bang Fajri bilang tadi, lakukan dari hal yang kecil-kecil tadi dulu. Insya Allah kita bisa sampai ke tujuan besar kita gitu. Benar banget. Itu tuh ada yang pernah abang baca di buku ini ya, mana bukunya ini? Abang ambil dulu. Di bukunya Ikigai. Ini diajarkan juga nih yaitu rahasia hidup bahagia orang Jepang. Jadi kita ambil aja yang baiknya di sini, yaitu di situ tadi dikatakan bahwa kita pelan-pelan dulu, sedikit-sedikit dulu. Misalkan gini, kita nggak bisa baca langsung sejam sehari misalkan. Ya udah 5 menit dulu. Misalkan 1 minggu ini 5 menit dulu. Yang penting apa? Yang penting ada proses. Yang penting ternyata gue minat ya untuk membaca. Nah kalau ada minat sumbangan lagi, naikin lagi dari 5 menit jadi 10 menit misalkan gue baca. Nah ini adalah rahasia yang memang kita bisa ambil nih kebaikannya atau misalkan ambil petik positifnya dari buku yang rahasia-rahasia Jepang Ikigai ini, yaitu mereka itu ya tadi ya membaca buku ataupun apapun yang produktif dikit-dikit pelan-pelan dulu dan jangan langsung sejam baca buku, langsung berjam-jam. Nah, kalau kita mau mulai dikit-dikit dulu, 5 menit dulu, misalkan bulan depan naik lagi jadi 10 menit gitu kan, bulan depan lagi naik lagi jadi 15 menit. Tuh. Kalau kita akan pelan-pelan itu, maka akan berusaha nih tetap untuk istiqomah, untuk konsisten gitu kan. Gitu. Jadi kita lihat dulu jadi kesiapan kita, jangan tiba-tiba langsung roketnya tuh nanjak terus, tapi pada saat di atas tuh roketnya nggak kuat lagi bahan bakarnya. Tiba-tiba udah habis. Karena bahan bakar kan 1 liter.
Sedangkan Iya. goals dia tujuan dia jauh. Nah caranya adalah dia naik dulu pelan-pelan. Gitu. Atau bukan misalkan dia naik tapi berhenti dulu di satu tempat kan, dia Iya. isi bensin dulu, dia isi dulu, nah baru jalan lagi pelan-pelan. Daripada langsung tujuannya langsung jauh, tiba-tiba bahan bakar gak cukup, mesinnya nggak bisa untuk jarak jauh, mungkin lama-lama roketnya akan jatuh, buar akan meledak, Iya. kan nggak kuat, gitu kan. Nah itu sih kira-kira sih ya. Iya, Jadi kita benar-benar. pelan-pelan dulu, yang penting hal yang produktif tadi ada target, ada rincian indikator-indikator mau ngapain kita per harinya, mau ngapain kita mau per jamnya atau per menitnya kita mau ngapain, itu sih kira-kira ya. Iya, benar banget. Terima kasih Bang Fajri udah mau sharing-sharing sama kita semua hari ini. Buat sama-sama teman-teman di YouTube channel nih. Semoga sukalah sama konten ini. Ini konten pertama loh BTW tentang Bitcast ini. Ya, Bicara IT dalam sesi podcast. Mungkin Bang Fajri bisa kasih satu closing statement buat sesi Bitcast hari ini. Bitcast ya, oke. Iya, asik. Nah gini sih, sisi positif adalah yang penting kalian mahasiswa maba ya, mahasiswa baru, terutama yang IT tadi, ubah mindset kalian teman-teman, bahwa jangan berpikir bahwa informatika ini ribet, matematika ini rumit, ngoding ini ribet, belajar ini ribet. Nggak. Tapi kita nyamanin, jalanin aja seperti kalian main game. Nggak tahu tiba-tiba udah mau selesai aja kan, tiba-tiba udah mau wisuda aja kan, tiba-tiba udah selesai aja gitu kan, udah mau selesai lah kayak gitu kan. Nah, jalanin seperti itu aja, enjoy aja, maka kalian akan dapat suatu istilahnya suatu macam ya, kalian akan tahu lah, oh ternyata kayak gini loh. Jangan lupa adalah upgrade skillnya teman-teman. Yang penting adalah upgrade skill, terutama skill yang berhubungan di abad ke-21 ini. Dengan adanya upgrade skill, kalian bisa jadi produktif, kalian bisa nge-create suatu apapun itu gitu kan. Jadi kita nggak cuma jadi mahasiswa yang konsumtif, tetapi jadi mahasiswa yang produktif. Oke sih, itu sih Chan kira-kira Chan ya. Oke, keren banget closing statement dari Bang Fajri. Terima kasih Bang Fajri udah mau ngeluangin waktu buat dateng di channel YouTube ya Chen. Semoga next time bisa dikasih kesempatan waktu lagi. Mungkin sekian sesi Bitcast kita hari ini. Kalau kalian suka, nanti ke depannya kita bakal sering-sering buat yang kayak gini lagi. Dan terima kasih Bang Fajri. Assalamualaikum. Sehat-sehat terus ya. Sukses terus. Dadah. Juga sukses ya. Yap. Dadah Bang. Assalamualaikum. Sekian episode Bitcast kali ini. Jika kalian ada saran untuk narasumber ataupun tema di Bitcast selanjutnya, silakan kalian isi di kolom komentar ataupun kalian email aku di sini. Dan pantengin terus episode-episode selanjutnya. Keep learning. Bye-bye.